Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih dan selamat bergabung teman-teman semua dalam rangkaian acara M-Talks Career Date volume pertama bersama Alfia Anjani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninis. Saya juga merupakan bagian dari keluarga besar Rumah Millennials. Acara ini merupakan acara perdana setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi saya mewakili teman-teman dari Rumah Millennials mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah ikut berpartisipasi dalam acaranya Rumah Millennials, dan kami mohon maaf kalau memang misalnya di penyelenggaraan acara masih banyak kekurangannya. Oke teman-teman, sepertinya sudah ramai sekali yang gabung pada hari ini. Karena hari ini kita akan sharing tentang sesuatu yang dibutuhkan sekali untuk fresh graduate, bisa karena mau melamar kerja. Nah, atau untuk teman-teman yang selama ini pernah merasakan gagal di salah satu tahapan perekrutan. Jadi kayak penasaran sebenarnya kenapa sih saya gagal. Nah, di sini kita akan bahas tuntas bersama pembicara kita. Udah join belum ya? Sepertinya harusnya sudah. Nah, ini dia. Sudah join di sini. Nih, aku unmute dulu. Kavia. Dengar ya Kak suaranya Kak? Dengar. Nah, pembicara kita hari ini langsung dari UK. Nah, seorang mahasiswi. 12.000 kilometer jauhnya ya. Kavia ini merupakan seorang mahasiswi postgraduate di University of Manchester dan merupakan ketua bidang pengembangan karir dan talenta Rumah Millennials. Halo Kavia, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Ninis apa kabar? Teman-teman juga apa kabar semuanya? Gimana tidurnya cukup? Cukup alhamdulillah. Ini memang belum lama bangun tadi. Jadi langsung siap-siap. Kebetulan di sini sekarang jam 10 pagi. 10 pagi ya. Nah, mumpung ada Kak Via di UK, mau update sedikit dong Kak, kondisi di UK sekarang di tengah pandemi ini seperti apa Kak? Dikit aja. Oh iya, sebenarnya sih di sini gimana ya, most likely juga hampir sama gitu ya sama di Indonesia gitu. Jadi kita tuh udah lockdown itu dari tanggal, kalau nggak salah tuh minggu ketiga Maret gitu. Jadi malah hampir sama waktu kita lockdown-nya. Jadi dari bulan Maret itu kita memang nggak dibolehkan keluar, kecuali hanya untuk berbelanja, jadi untuk groceries, atau olahraga, atau membawa binatang peliharaan gitu. Karena kan di sini memang cukup banyak banget ya yang punya anjing gitu. Jadi memang mereka kan mungkin harus bergerak ya, karena mungkin anjingnya juga stres. Jadi diperbolehkan untuk 3 hal itu. Terus tapi sekarang nih alhamdulillah dari tengah Mei lalu itu sudah mulai menurun. Walaupun sebenarnya case di sini tuh tinggi banget. Sampai sekarang tuh kok nggak salah ada sekitar 280.000 case gitu. Dan sebenarnya sih baru mulai menurunnya tuh kayak 2 minggu lalu gitu ya. Nah, tapi sekarang sih akhirnya pemerintah UK nih sedang melonggarkan si lockdown ini gitu. Jadi kayak misalnya contohnya sekarang nih kan lagi summer ceritanya. Bukan ceritanya sih, memang lagi summer di sini. Jadi di sini tuh sekarang boleh sunbathing gitu. Tapi kita boleh sunbathing dan boleh ketemu di taman sama teman-teman. Itu tapi harus kalau nggak salah cuma boleh 6 orang. Jadi kalau misalkan kita bergerombol lebih dari 6 orang, itu kadang ada polisi yang suka nanyain dan ngedismiss gitu kayak ini lagi ngapain nih gitu, kayak nggak boleh dari 6 orang gitu. Tapi ya mudah-mudahan katanya sih tanggal 15 Juni juga retail shop, mall-mall gitu kan. Jadi semoga bisa membaik terus. Doakan sama di Indonesia juga lah, semoga makin menurun angkanya. Kita bisa aktivitas normal lagi Kak ya. Betul. Sebelum kita Amin. mulai sharing pada sore hari ini buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang tema pada sore hari ini bisa langsung tulis di kolom chat dengan format nama, spasi asal daerahnya, spasi pertanyaannya apa. Nanti Kak Via jawab semua pokoknya. Insya Allah. Kita mulai sekarang ya Kak. Ninis izin buat share screen. Oke. Ini juga mudah-mudahan koneksinya lancar ya, karena kalau online gini tuh suka deg-degan koneksinya gitu. Udah masuk share screen-nya Ninis? Aku udah lihat sih. Mungkin teman-teman udah lihat. Teman-teman sudah lihat semua, teman-teman?
boleh tulis di kolom chat atau kasih reaction juga boleh. Oke, Kak. Silakan Kak Fia, bisa dimulai. Sip, oke. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak udah join di sore hari ini. Ini kebetulan adalah career date pertama kita ya, gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin aku ntar mau jelasin dikit kali ya. Oh ya, mungkin aku jelaskan aja deh tentang career date ini gitu. Jadi sebenarnya career date ini memang adalah hasil diskusi aku sama Bang Taufan, foundernya Rumah Millennials, karena kan kebetulan nih aku di sini memang lagi belajarnya tentang business psychology gitu. Jadi business psychology itu berkaitan dengan semua hal tentang manusia di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, aku dan kebetulan alhamdulillah tuh aku diberikan amanah untuk bisa kuliah di sini melalui beasiswa dari negara, jadi dari Kemenkeu, dari LPDP. Dan aku merasa kayaknya kalau misalkan memang aku akan, karena memang aku sekolahnya kan di bisnis kuliah, jadi mungkin nanti impact yang aku berikan kalau misalkan aku kerja aja gitu, itu tuh kayaknya akan dikit gitu, impact-nya. Jadi aku sih alhamdulillah banget Bang Taufan dan Rumah Millennials mau memberikan suatu wadah gitu untuk aku, mudah-mudahan bisa untuk memberikan webinar yang akan nantinya kontinuitas sifatnya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan working life, career, atau juga mungkin nanti aku tips-tips, let's say, mungkin S2, jadi memang berkaitan sama pengembangan karir dan talenta gitu. Itu mungkin sekedar dari tentang career date. Alhamdulillah hari ini ada 76 orang di career pertama. Aku seneng banget sih. Mudah-mudahan memang semangat kita untuk terus belajar akan terus ada gitu ya. Oke, mungkin lanjut aja. Oh ya, hari ini jadi kita temanya kenapa why do recruiters and hiring manager prefer from you? Karena aku mungkin background-nya dulu kali ya, kenapa topik ini aku mau angkat pertama kali. Karena kebetulan memang ini adalah ranah yang lumayan aku kuasai karena 4 tahun berkecimpung di dunia rekrutmen. Sekarang kan banyak juga kali ya orang yang sedang ibaratnya lagi di masa, mungkin ada yang pengen pindah kerja, atau mungkin ada yang baru lulus. Mudah-mudahan sih sebenarnya dengan sharing ini aku bisa memberikan sebenarnya ada apa sih yang dilihat dari kacamata recruiters gitu. Mungkin bisa next dulu kali ya, Nis. Ya, jadi hari ini aku sih kita pengen bahas tentang sebenarnya rekrutmen itu apa, biasanya rekrutmen stage itu ada apa aja, terus lalu kemarin tuh aku sempat iseng, jadi kebetulan tuh kalau rekruter itu biasanya tuh koneksinya cukup kuat sama rekruter-rekruter lainnya. Jadi aku kemarin sempat iseng bikin survei tentang sebenarnya apa sih yang, kalau aku malah kebalik, jadi kayak apa sih sebenarnya nggak disukain sama rekruter gitu. Jadi jangan sampai hal-hal ini tuh malah membuat kalian tertutup nih dari rekrutmen itu gitu. Terus sama nanti aku akan ada giveaway, jadi pantengin sampai terakhir karena milenial semua untuk bisa membangun your dream career gitu. Dan aku juga sekarang lagi mencoba untuk membuat project namanya Bear to Share Project di Instagram aku sih sebenarnya, tapi aku tuh pingin nge-share tentang misalnya kayak lecture yang aku dapat di sini, karena sebenarnya banyak banget yang berkaitan sama teman-teman semua gitu. Contohnya adalah misalnya relationship at work, terus juga tentang sebenarnya promotion itu kalau di kantor tuh dicarinya tuh seperti apa gitu. Karena mungkin selama ini teman-teman HR tuh lebih ke untuk company-nya kan. Jadi aku tuh sebenarnya pengen thinking the other way around gitu, untuk sebenarnya pengen kasih tahu kalau misalnya dari sisi HR tuh kalau misalnya pengen dipromot tuh apa sih yang dicari gitu. Gitu. Mungkin bisa next. Nah, ini sebenarnya mungkin aku mau coba ceritain dulu basicnya, kenapa sih gitu rekrutmen tuh penting banget gitu. Jadi mungkin biar bisa mengerti dulu gitu, rekrutmen itu kan sebenarnya adalah proses untuk company mencari
karyawan-karyawan yang memang terbaik gitu, dari yang paling baik. Jadi memang rekrutmen ini adalah suatu gerbang yang sebenarnya buat company pun itu penting banget gitu, karena di sini tuh ada, kalau dari buku yang aku baca dikasih sama dosen, dibilangnya itu adalah the best employee is twice as good as the worst. Maksudnya adalah uh, pemilihan personal di perusahaan itu sangat penting buat perusahaan itu sendiri gitu, karena ketika kita hire orang yang buruk itu tuh malah cost-nya akan lebih besar lagi gitu, karena ketika udah masuk itu ya akan susah gitu untuk ibaratnya lay off lah atau tidak melanjutkan probation gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman lagi probation terus teman-teman takut teman-teman tidak diluluskan probationnya, itu tuh sebenarnya suatu hal yang sangat painful juga gitu buat buat company gitu. Jadi makanya recruitment proses ini sangat amat penting buat company dan sebenarnya juga buat teman-teman semua. Kenapa? Karena di recruitment proses itu tuh sebenarnya adalah two-way connection gitu. Two-way connection di mana teman-teman bisa menilai company tersebut dan company bisa menilai teman-teman juga gitu. Jadi di recruitment proses ini tuh banyak hal yang bisa kalian explore. Jadi jangan sampai ibaratnya salah masuk rumah gitu ya untuk kita bekerja gitu. Oke, next Miss. Nah, mungkin itu ada gambar apa ya? Ada kotak. Oke, sorry. Jadi ini aku mau jelasin tentang recruitment stages aja. Biasanya tuh recruitment stages itu ada application stage, preliminary stage, interview stage, additional checking, sama offering. Nah, kenapa aku di sini taruhnya seperti segitiga? Karena sebenarnya recruitment stage ini pun memang bentuknya seperti segitiga gitu kalau misalnya kita lihat berdasarkan kuantiti dari kandidatnya. Jadi ibaratnya di level application di yang paling bawah itu adalah level di mana saingan kalian tuh makin banyak gitu. Jadi dari application stage itu misalnya let's say mungkin ya kayak misalnya dulu in case-nya aku di EY gitu. Ketika kita mau mencari seorang konsultan, itu tuh mungkin di level application yang daftar untuk satu posisi itu bisa 500 orang gitu. Dari 500 orang ini, nanti recruiter harus bisa memilih di preliminary stage mungkin sekitar ya 300, 200, 300 orang gitu. Jadi memang si level application ke preliminary stage ini lumayan, kita biasanya meng-cut banyak banget. Makanya nanti aku coba jelasin di preliminary stage itu ada apa aja dan sebenarnya apa yang dicari gitu. Terus lalu di interviews biasanya semakin sedikit lagi saingannya, lalu di additional checking juga semakin sedikit lagi, dan di offering juga semakin sedikit. Jadi ketika memang kalian udah di offer, it means berarti mungkin kalian tuh udah kepilih, pasti udah kepilih sih. Atau malah sebenarnya ya saingannya tuh udah tinggal dikit banget gitu. Dan itu naik terus. Maksudnya si panah itu adalah ya proses yang akan harus dilakukan selama proses rekrutmen gitu. Nah, mungkin aku mulai dari si application stage. Jadi application stage itu biasanya kita akan ada dua hal yang dilihat dari recruiter gitu. Jadi yang pertama adalah application email sama curriculum vitae atau CV. Nah, application email dan curriculum CV dan CV curriculum CV dan si curriculum vitae ini itu sangat penting. Kenapa? Karena itu ini adalah main door, benar-benar main door buat kalian semua. Ibaratnya ini kayak recruiter tuh yang tadi aku bilang di application stage tuh mungkin apalagi kalau misalnya perusahaan besar ya, itu tuh bisa satu posisi 500 sampai 1000 CV yang masuk gitu dalam satu posisi. Jadi make sure kita tuh bisa stand out gitu di dalam application stage ini. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya application letter, biasanya kan sekarang kan mungkin agak jarang kali ya kalau yang kirim lamaran melalui pos gitu. Rata-rata kan mungkin udah email. Jadi kalau boleh aku share, mungkin yang pertama adalah di application, ketika kita ngirim application, pastikan ada body email. Kenapa? Karena kalau nggak ada body email, recruiter nggak akan tahu sebenarnya kita tuh mau apa gitu. Ini tuh mau ngapain sih gitu, kirim-kirim email gitu. Kasih tahu, oke, misalnya, halo, nama saya Alvia, saya sekarang sedang kuliah di sekian, GPA saya sekian, dan saya kebetulan lihat ada posisi ini gitu. Nah, jadi satu yang penting adalah ketika di application letter, please let them know, kasih tahu si recruiternya apa yang kalian mau apply gitu. Jangan kayak misalnya saya bersedia untuk bekerja, nah itu agak tricky. Itu sebenarnya mungkin kesannya bagus ya, oh saya mau kerja apa aja mau karena saya willing gitu untuk bekerja. Tapi no, itu malah sebenarnya dilihat sama recruiter sebagai, loh lu mau
apa nih sebenarnya gitu, kok jadi kayak nggak ada tujuannya gitu. Beda tipis sama Jadi pasrah. tell them what you want. Kenapa nih? Beda tipis sama pasrah ya. Iya, makanya jangan gitu, nggak boleh. Jadi kalau kalau ke company itu kita harus tahu sebenarnya itu mau apa gitu. Nah biasanya yang bisa dilakukan untuk kita tahu apa, coba kepoin si company-nya. Misalnya si company-nya itu punya posisi sales gitu. Ya udah, kalau misalnya kalian tertarik, ya udah apply lah buat si sales itu gitu. Jadi jangan nggak ada juntrungannya gitu mau apply kemana gitu. Jadi make sure kalian tahu. Lalu ketika memang kita udah bikin nih di application letter itu, di application email, kasih tahu sekarang kok lagi kerja di mana atau lagi kuliah di mana, terus lalu kasih tahu posisinya apa, jangan lupa bilang, oh ya nih saya attach CV saya buat di review lebih lanjut gitu. Nah, CV ini juga penting banget. Kenapa? Karena again yang tadi aku bilang, biasanya rekrutmen itu kalau dalam sehari itu biasanya kita biasa 100 lah, gitu. Itu paling minimal. 100 CV itu kita liatin satu-satu gitu. Nah, gimana caranya sebenarnya biar si kita nih bisa tahu gitu sebenarnya CV-nya tuh outstanding gitu. Yang pertama adalah tell the details gitu. Tell the details dari pekerjaan kalian. Misalnya aku fresh graduate, belum punya pengalaman, that's okay gitu, kasih aja organizational experience. Nah, kasihlah misalnya gini, misalnya dulu saya adalah ketua departemen kesenian di BEM Fakultas Hukum Universitas Pajajaran gitu misalnya. Kasih tahu ke rekruternya melalui CV tersebut dalam bentuk pointer apa aja sebenarnya yang sudah dilakukan sebagai ketua departemen itu gitu. Jadi apalagi kan sekarang nih sering banget ya sebenarnya orang tuh kadang-kadang wah posisinya udah manajer gitu. Jadi kayak misalnya rekrutmen manager gitu. Taunya sebenarnya rekrutmen manager itu yang dilakukan karena company yang memang startup, jadi end to end, tapi jadi manager gitu. Nah, itu tuh kadang suka misleading. Itu yang kadang tuh suka membingungkan rekruter, dan itu malah jadi lumayan hal yang cukup negatif gitu di mata rekruter gitu. Lalu yang ketiga, jangan lupa buat attract recruiters with your strength. With your strength itu apa? Kasih tahulah achievement gitu. Kasih tahu achievement. Mungkin aku sambil lanjut yang di bagian bawah kali ya si what to tell-nya gitu. Jadi kasih tahu achievement yang udah pernah dilakukan. Misalnya menang olimpiade gitu. Atau mungkin sebenarnya sih gini, achievement itu tuh bukan berarti hal yang kita menangkan aja gitu. Tapi bisa juga misalnya saya waktu itu organisasinya jadi dana usaha. Misalnya, dana usaha suatu acara kampus. Acara kampusnya misalnya kayak pertandingan olahraga Fakultas Hukum se-Indonesia. Saya kerjanya jadi tim dana usaha, terus di situ saya bisa mengumpulkan 300 juta rupiah gitu. Itu tuh sebenarnya achievement gitu. Jadi maksudnya tell the recruiters apa yang udah pernah kalian lakukan di semua pengalaman kalian gitu. Jadi kasihlah tolak ukur bahwa oh gue nih udah achieve ini gitu. Terus sama yang paling penting itu updated contact person. Ini kadang-kadang tuh suka kadang-kadang gini, soalnya ini aku jujur aja ya. Mungkin teman-teman jika ada teman-teman rekrutersku yang lagi nonton mungkin bisa relate. Karena kadang kalau misalnya kita coba nih, oh ini ada CV, ada teleponnya, kita coba telepon. Kayak, nomornya yang udah hubungi, salah. Ternyata kurang 1 angkanya. Itu benar-benar bisa kita nggak lihat tuh CV-nya. Naruh nomor telepon aja salah, gitu. Jadi kayak, itu tuh benar bisa kita, udahlah ntar aja nggak usah, gitu. Benar-benar bisa kita even nggak hubungi, gitu. Jadi, make sure nomor telepon sama email. Itu jangan sampai typo. Itu hati-hati banget. Aku dulu pernah ada case, aku nggak ngerti ceritanya, jadi kadang kan kalau kita di CV itu bisa ke link ya, pakai hyperlink. Nah, si hyperlink ini pas aku klik, ternyata emailnya itu nyambung ke email pacarnya. Aku juga nggak ngerti sih gimana ceritanya. Jadi nyambung ke email pacarnya ketika kita invite buat untuk initial call, terus tiba-tiba tuh si pacarnya bilang, bukan pacarnya, even mantannya, sorry. Jadi pacarnya bilang bahwa, maaf, si CV ini, orang ini adalah teman saya yang sudah tidak bisa saya hubungi lagi, jadi tolong kirimi saja langsung ke nomor ini, gitu. Terus agak penasaran kan, si orangnya kebetulan ngasih nomor telepon, gitu. Terus aku langsung telepon si orangnya, ternyata, iya kak, itu mantan saya. Kan kayak,
kok bisa gitu. Jadi hati-hati banget. Oh ya, sama mungkin kalau misalnya teman-teman yang lulusan luar negeri juga ini agak tricky karena kalau bisa sih kasih tahu ya misalnya mana yang bisa dihubungi gitu. Jangan misalnya kayak kalau misalkan memang lagi nggak punya nomor Indo, ya kasihlah nomor luar gitu, nomor yang sekarang misalnya lagi di UK gitu, let's say. Ya udah kasih nomor UK atau kasihlah nomor email dan kabarin di si application emailnya kalian tuh prefer ditelepon untuk lewat mana, karena itu sangat membantu gitu. Jadi misalnya saya prefer di email gitu karena saya nggak bisa ditelepon ya, saya lagi di luar negeri gitu. That's okay gitu, itu boleh aja gitu. Jadi nanti si rekruternya akan prefer untuk akan email gitu. Asal jangan lupa untuk balas emailnya aja sih, jangan kayak udah bilang lewat email kalau nggak dibalas kan kesel juga ya. Gitu. Oke, mungkin boleh next nih. Nah, ini aku sebenarnya nyaplok dari Google untuk beberapa CV. Mungkin sih sebenarnya gini ya, aku mungkin mau disclaim dulu kali ya. Kalau untuk CV, aku tuh bukan bisa bilang ini CV yang bagus atau CV yang benar, ini CV yang salah. Menurutku CV adalah CV represents yourself. Jadi terserah kalian sebenarnya mau buatnya seperti apa, terserah bentuknya mau apa, mau jelasinnya seperti apa, karena itu balik lagi ke masing-masing kalian. Yang aku mungkin akan kasih tahu aku share di sini, itu lebih ke CV yang mungkin bisa membantu recruiters untuk mengenal kalian lebih jauh dan lebih baik, gitu. Karena mungkin kan memang pengekspresian orang tuh bisa beda-beda ya. Ada yang lebih ke gambar, gitu. Ada yang lebih ke tulisan, gitu. It's okay, itu sama aja, gitu. Tapi yang penting aku mau coba share yang biasanya lebih common dan lebih mudah diterima dan lebih cepat nih kita nangkep, oh ini orang bagus nih gitu dari sisi recruiters. Nah yang pertama contohnya adalah si CV-nya Tyler Fader ini. Tyler Fader ini menurutku merupakan CV yang cukup membantu recruiters untuk bisa mengcapture skills dan pengalaman kalian. Kenapa? Karena di sini cukup jelas gitu. Jadi ada nama, terus juga kontaknya juga jelas. Lalu dia bilang di experience-nya tahun berapa sampai tahun berapa. Terus juga dikasih tahu kan dia tuh sebagai aku agak nggak kelihatan associate sourcing manager gitu. Jadi dikasih tahu role seperti apa dan dikasih tahu detailnya seperti apa gitu. Lalu selalu ada juga education. Yang pertama, dia tuh taruh si long story short gitu kan. Dia mungkin sih kelihatannya emang menarik banget gitu. Ada gambar-gambar PS, DWFI apalah gitu. Ada even ada kayak skills yang pakai dot-dot gitu. Cuma ada sebenarnya dua hal yang mungkin aku highlight kenapa menurutku ini adalah CV yang kurang bisa membantu recruiter untuk mengenal diri kalian. Yang pertama, itu adalah si pengalamannya tuh jadi nggak jelas gitu. Kayak long story short, high school 2005 apa gitu kan. Terus itu design inspirations itu apa juga gitu. Jadi dan dia juga masukin 2013 Your Team. Itu maksudnya ini kayak mungkin di tahun 2013 CV-nya. Menurutku kayak kok agak pede banget gitu ya langsung taruh join Your Team gitu. Jadi kalau bisa sih nggak usah yang aneh-aneh banget gitu ya kalau misalnya kayak gini gitu. Jadi yang penting tuh balik lagi tujuannya adalah untuk kasih tahu pengalaman, skills, dan achievement. Terus lalu concern kedua yang menurutku agak lumayan gengges di mata recruiters adalah si skills yang menggunakan bar gitu. Jadi kan misalnya gini, contohnya dia nih menulis misalnya web skills gitu, skills untuk mengelola web. Itu ada 8 dot kan, 8 bar dia bilangnya. Jadi dia bilangnya gue 7/8. Nah, sebenarnya 8 ini tuh ukurannya siapa gitu. Kayak pakai maksudnya pakai ukurannya tuh ukuran mana gitu. Misalnya apakah 8-nya gue sama 8-nya lo sama? Apakah 8-nya misalnya kayak dia bilang dia bisa bikin logo itu skill-nya 6/8. Apakah 6-nya gue itu sama dengan 6 lo?
Kan enggak ya gitu. Jadi kalau menurutku sih agak kurang efektif gitu kalau misalkan kita ngasih tahu skills kita tentang seperti ini gitu. Menurutku sih mendingan dijelasin aja gitu. Misalnya, oke, punya skills misalnya Adobe Photoshop. Ya udah kasih aja Adobe Photoshop juga, dan nanti let them judge you, bukan judge sih, let them review you further gitu. Jadi menurutku sih agak kurang pas gitu ya kalau misalkan kita yang menilai diri kita sendiri gitu, karena kan somehow yang menilai kita tuh ya tetap orang lain gitu. Gitu, itu contohnya sih. Lalu yang di sampingnya, ini juga banyak kata-kata, tapi maksudnya apa gitu kan. Mungkin pengennya kreatif gitu kali ya, pengennya out of the box gitu. Tapi jujur aja, kalau ngeliat seperti ini, aku sih jadi kayak, ini apa sih maksudnya gitu. Aku sih jujur aja jadi ngeliatnya jadi kayak lumayan males gitu. Ya kayak dia bilang, self-taught graphic designer 5 years experience. Oke, clear. Tapi abis itu kayak animated greetings, animation, intro logo. Bacanya aja sih aku udah agak males sih, kan kayak terlalu panjangnya nggak sinis. Kayak agak kurang jelas gitu. Gitu sih. Jadi mungkin hati-hati kalau misalnya kalian mau bereksperimen dengan CV kalian, boleh. Maksudnya kalau pengen stand out banget boleh. Tapi at least ke-stand-out-annya itu bisa di-capture sama orang lain gitu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah misalnya gue punya guru nih, mau ngirim CV pakai apa ya, misalnya 3D CV gitu. It's okay, boleh. Tapi kalau bisa, coba deh cek dulu. Misalnya sama orang tua, sama pacar, sama teman, sahabat gitu. Gue mau bikin CV nih, si tipe baru gitu. Coba dong baca dulu gitu. Liatin dong, bisa dibaca apa enggak sih gitu. Menurutku sih ukurannya itu ya. Jadi, apakah si CV ini bisa memang memberikan information buat orang yang membacanya atau enggak. Gitu. Mungkin apa mau next dulu aja kali ya. Oke. Nah, terus next, setelah biasanya si recruiters akan sort tuh dari CV-nya. Jadi kayak misalnya, oke dari 500, at least kita lihat dulu deh. Misalnya kita lagi pengen cari posisinya adalah HR assistant gitu misalnya. HR assistant buat level fresh grad gitu, atau misalnya misalnya case pertama Jackson buat level fresh grad, biasanya kita langsung nge-cut-nya itu adalah dengan ya udah berarti yang kita cari adalah orang-orang yang berkaitan sama HR, yang related to HR, terus lalu yang memang belum punya pengalaman gitu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya udah punya pengalaman, apply-nya buat yang level fresh grad biasanya juga nggak diproses, bukan karena kalian jelek, tapi memang bisa aja kalian overqualified gitu. Nah, dari ibaratnya general requirements, akan ada preliminary stage untuk meng-cut hampir biasanya sih setengah dari si applications, dari si candidates. Biasanya preliminary stage ini beda-beda di setiap company. Ada yang pakai psychological test, ada yang pakai competency test, ada yang sekarang lagi zamannya gamification. Jadi biasanya kalian tuh dikasih link, terus disuruh ngerjain gitu. Kalau kemarin tuh aku di sini ada case-nya, kita mengukur persistensi gitu. Jadi kayak apakah kalian tuh kuat gitu terhadap pressure itu dengan cara main game ngelempar dart balon gitu di laptop gitu. Jadi kalau di sini sih kebetulan lagi udah sebenarnya di Indonesia juga udah mulai banyak sih ya kayak gamification gitu. Mungkin salah satu perusahaan yang mulai tuh Unilever juga udah, ING itu juga setahu udah gamifications gitu. Sama ada knockout question. Nah, mungkin dari satu-satu aku mau coba jelasin dikit kali ya. Jadi kalau psychological test, itu ini memang yang lumayan menurutku nggak tricky sih sebenarnya gitu. Mungkin banyak orang yang bilang, aduh psikotes tuh paling malesin deh, paling nyebelin gitu. Menurutku enggak sih gitu. Karena menurutku gini, psikotes itu sebenarnya adalah satu hal yang sebenarnya malah membantu teman-teman untuk menyeleksi perusahaan mana yang sebenarnya bisa menaungi teman-teman semua gitu. Karena di psychological test ini, para recruiters atau company itu biasanya memang punya suatu set bukan behavior, suatu set aku ngomongnya kompetensi, not kompetensi. Jadi satu set misalnya kayak sifat-sifat apa sih yang memang dibutuhkan untuk posisi ini. Aku ngambil contoh misalnya sales untuk sales team. Sales team ini sangat dibutuhkan orang yang fleksibel, sangat dibutuhkan orang yang persisten, sangat dibutuhkan orang yang
kreatif karena mereka harus mikirkan gimana nih caranya gue jualan gitu kan. Nah, let's say misalnya dari tiga hal ini deh gitu, dari tiga sifat ini yang kita pengen cari. Itu tuh memang kalian nggak bisa dipaksakan karena psychological test itu sifatnya biasanya implicit. Jadi psychological test itu akan mengcapture apakah kalian memang seperti itu atau enggak gitu. Aku sih sejujurnya bukan tim yang mendukung psikotes itu perlu dilatih. Karena psikotes itu sebetulnya akan come out dari diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kayak, kadang ada yang suka nanya tuh ke aku kayak, ajarin dong bikin itu pohon gitu, bikin orang gitu. Hati-hati, jangan terlalu saklek akan tips-tips yang diberikan dari buku-buku, misalnya kayak latihan psikotes gitu, karena ketika kalian menggambar orang atau gambar pohon, itu tuh si atau examiner, si psychologist-nya itu akan ngecek dengan tes-tes lainnya. Kalau misalkan kalian memaksakan kalian mau gambar apa, itu kan malah ketahuan, malah nanti validasinya tuh akan turun gitu. Jadi menurutku sih let it be aja gitu. Kalau misalkan memang kalian gagal di psikotes, it means mungkin role itu memang bukan buat kalian gitu, karena memang setiap orang tuh kan beda-beda gitu ya. Gitu, itu untuk psychological test. Lalu untuk kompetensi tes, biasanya ini adalah hal-hal yang berkaitan sama hard skills yang dibutuhkan dari si role itu. Jadi misalnya, kayak dulu kebetulan aku di EY, itu megangnya kan taking care of consultancy group ya, jadi advisory. Jadi kalau advisory itu kita tuh ada banyak gitu. Ada yang HR consultant, ada supply chain consultant, ada strategi, ada IT consultant. Di kompetensi tes kita akan mengukur seberapa kuatnya kompetensi kalian di hard skills ini. Jadi kalau misalnya memang kalian anak IT, biasanya mereka akan tanya tentang IT, atau mungkin anak accounting, kalian akan diminta menjawab pertanyaan terkait accounting gitu. Jadi ini memang yang berkaitan sama hard skills. Kompetensi tes ini sangat common di fresh grad gitu. Jadi biasanya salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menyaring teman-teman adalah pakai kompetensi tes ini. Gitu. Ini gamification, biasanya gamification itu campuran nih. Kadang kita bisa mengukur psychological juga, bisa juga kompetensi juga. Satu lagi, biasanya kalau misalkan memang company-nya itu nggak ada psikotes, kompetensi tes, atau gamification, biasanya akan ada knockout question. Knockout question itu apa? Biasanya itu lagi lumayan sering di beberapa company yang mereka punya website karir sendiri. Ketika kalian apply, biasanya ada pertanyaan, apakah kalian pernah bekerja selama 5 tahun? Biasanya klik yes or no. Gitu. Atau misalnya sudah berapa lama bekerja, kalian pilih misalnya tik dari 1 sampai 3 tahun, 2 sampai misalnya 5 sampai 10 tahun gitu. Atau mungkin apakah GPA kalian di atas 3,0 misalnya. Nah, itu adalah knockout question. Di sini tuh juga biasanya digunakan sama recruiter untuk mengeliminasi kandidat-kandidat yang tidak sesuai dengan requirement yang dibutuhkan gitu. Jadi ya jujur juga aja di bagian itu, karena nanti pun kalian biasanya kita akan selalu ngecek lagi kayak apakah sama atau enggak gitu. Tapi memang si knockout question ini sangat membantu recruiter untuk melihat secara general requirement yang dibutuhkan dari suatu posisi tersebut gitu. Oke, lanjut nih. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai nih dari preliminary gitu, udah lulus si psikotesnya, atau lulus kompetensinya, atau lulus si knockout question ya, biasanya recruiter akan ngeset kalian untuk teleponan. Biasanya yang nggak cuma teleponan sih, kadang juga face to face ya, bisa dua nih, jadi bisa face to face atau phone or video call interview. Jadi biasanya untuk di HR interview ini, sebagai interview pertama, itu akan dilakukan oleh rekruternya, gitu. Rekruter ini cek nih, jadi dari CV kalian, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian lakukan, yang sudah dijawab, terus juga dari, dari si knockout question yang tadi udah dijawab juga, itu kita akan tanya lebih lanjut. Atau misalnya kalian, di CV kalian bilang ngomong ada beberapa, itu biasanya gali lebih lanjut. Apa sih sebenarnya yang dilakukan
bukan di masa itu ya, dalam pengalaman kalian itu. Terus biasanya kita juga ngecek nih, apakah sebenarnya kalian udah ngerti belum sih, atau kayak udah pas belum ya yang kalian mau sama si posisi ini. Tuh. Dan di sini tuh juga penting banget buat kalian untuk nanya ke recruitersnya itu untuk tentang posisi ini. Gitu. Kenapa? Karena ini nanti akan membantu kalian untuk untuk menjawab atau untuk bisa oke di step selanjutnya gitu, di interview selanjutnya. Jadi di posisi ini tuh sebenarnya kalian tanyain aja gitu hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Misalnya belum jelas nih, misalnya kayak sales manager gitu, atau misalnya mau jadi sales assistant gitu. Tanya misalnya kayak Mbak, ini apakah nanti akan di-rotate ke seluruh Indonesia gitu. Jadi kan ada ya perusahaan-perusahaan yang harus merotate gitu. Itu biasanya jadi lumayan jadi case yang lumayan jadi apa ya? Bukan perdebatan sih, jadi kadang suka jadi concern dari teman-teman karena ada beberapa teman-teman yang nggak bisa untuk di-relocate gitu. Jadi tanyakanlah terkait sama posisinya, terus kira-kira job desk-nya tuh seperti apa sih Mbak generalnya gitu, terus atau nanti base-nya di mana, terus sama ya pokoknya hal-hal yang memang belum kalian mengerti gitu. Tapi jangan lupa untuk coba baca dulu job description yang ada di job advertisement-nya gitu. Jadi tanya pun juga jangan tiba-tiba, Mbak tolongin dong jelasin ke saya apa sih ini kerjanya apa gitu. Nggak gitu juga gitu. Tapi biasanya kita akan lebih tertarik sama orang yang, Mbak jadi saya tuh udah baca nih gitu di job desk-nya. Katanya tuh salah satu job desk-nya adalah bisa Excel gitu. Ya coba tanya aja, emang Excel-nya seperti apa sih Mbak? Sejauh apa sih Mbak Excel-nya? Gitu. Tapi kalau bisa tanyanya yang sudah mendasar dari research yang udah pernah dilakukan gitu. Jadi jangan out of nowhere gitu. Nah, di stage ini juga sebenarnya penting karena recruiter akan rekomendasi gitu. Karena biasanya ini kalau aku boleh cerita kayak sehari-harinya, biasanya tuh aku kayak, wah, aku udah telepon orang atau kayak aku udah ketemu orang, wah nih Ninis bagus nih anaknya, nih bagus banget nih. Aku tuh bisa banget kayak bilang ke si hiring manajernya kayak, oh Pak, nih si Ninis nih keren banget nih Pak, coba Pak Bapak interview gitu. Jadi sebenarnya tuh recruiters itu adalah teman kalian gitu. Jadi recruiters itu benar-benar membantu kalian karena mereka lah yang akan nanti merekomendasikan kalian ke hiring managers gitu. Jadi ya bukan yang peres ya, cuma kayak baik-baiklah sama recruiter kalian gitu. Karena kalau recruiter udah kayak, no, gitu. Wah, berarti kalian udah nggak bisa juga. Gitu. Oke, lanjut, Nis. Ya, nah ini adalah yang tadi aku bilang. Setelah si recruiter-nya akan propose si kandidatnya, biasanya next stage-nya adalah akan ada hiring managers interview. Nah, hiring manager interview ini aku bilang bahwa ini adalah yang mungkin paling penting. Kenapa? Karena biasanya akan interview kalian itu adalah yang akan jadi manajer kalian sendiri atau yang akan jadi supervisor kalian sendiri. Jadi di sini selain dari kompetensi, apalagi kan kalau hiring manager tuh berarti pasti dia yang akan tahu banget ya sebenarnya tuh skill apa yang dibutuhkan gitu. Jadi penting banget ya buat kalian tuh pertama prepare di sini, benar-benar exploring kalian tuh sejauh apa bisanya. Misalnya kalian adalah orang accounting gitu, ya belajar dulu lah gitu, misalnya belajar dulu karena mereka kan ibaratnya yang day to day mengerjakan pekerjaan ini gitu, dan yang nanti pun akan meng-guide kalian gitu. Jadi kalau bisa sih jangan kosong-kosong banget gitu ya, maksudnya kosong banget ketika ketemu sama mereka karena ya maunya kan kalau si hiring manager ketemu orang yang memang udah bisa ibaratnya itu di starter dikit langsung jalan gitu kan. Jadi bukan yang perlu di-groom banget gitu. Biasanya tuh untuk si hiring manager interview atau biasanya bilangnya user interview gitu, sering banget kan biasanya dengar user interview. Itu tuh bentuknya bisa interview session atau bisa juga presentation stage atau bisa juga bentuknya group discussion. Gitu. Jadi kalau presentation stage itu ada beberapa yang caranya adalah kita kalau misalnya kayak ada beberapa company yang memberikan presentation stage itu biasanya kita dikasih case yang harus kita lakukan atau harus di-solve dalam waktu, misalnya dalam waktu sehari atau dalam waktu 2 hari. Biasanya akan dikirim misalnya hari Rabu gitu. Nanti hari Jumat tuh kalian harus present
gitu di depan si hiring managersnya. Nanti kalian harus present, nanti kita bisa itu di situ akan melihat, pola pikir kalian itu sebenarnya seperti apa sih? Gimana kalian resolve suatu masalah gitu. Biasanya kita akan ngelihat logical skills kalian. Atau bisa juga group discussion. Nah, group discussion ini tuh sering juga dilakukan untuk fresh grad position, di mana group discussion ini biasanya antar kandidatnya akan ketemu gitu. Nah ini agak-agak tricky gitu karena kayak wow ketemu sama saingan nih ya kan gitu. Jadi biasanya akan dikumpulin. Terus biasanya kita akan kasih juga. Kita akan lihat siapa sih logical skills-nya paling oke gitu yang bisa menjawab pertanyaannya ini. Dan yang paling tricky di group discussion adalah gimana relationship skills kalian gitu, interpersonal relationship skills. Jadi gimana kandidat bisa berargumen, menerima perbedaan pendapat, menyampaikan ilmu dan lain-lain gitu. Jadi menyampaikan statement gitu lah ya di tempat yang mungkin berbeda-beda gitu. Jadi jangan lupa untuk dipelajari menurutku untuk di stage ini karena it's very important gitu. Nah, biasanya kalau misalnya udah dari si stage ini tuh kalau kalian udah bisa dapetin hatinya si hiring manager, ini juga enak banget. Ibaratnya kalian udah punya 2 yang tuh, dari rekruternya udah dapet dukungan, dari hiring manager juga udah dapet dukungan. Next-nya, biasanya, ini sih biasanya tergantung ya, it depends banget. Kalau boleh next nih. Nah, jadi biasanya tuh kan ada BOD interview atau Board of Director interview. Tapi ini tuh ada yang iya, ada yang enggak. Dan biasanya sih kalau di level fresh grade agak jarang gitu ya. Karena kan ya namanya bos-bos kan pasti banyak gitu ya kerjaannya gitu. Bisa juga sih ada yang biasanya mau bos-bos itu untuk ketemu secara langsung semua timnya gitu. Biasanya kalau udah ketemu sama BOD itu adalah udah final stage deh dari interview sessions-nya gitu. Perlu dicatat bahwa kalian akan ketemu boss of the bosses gitu. Jadi please be polite, tapi jangan yang jadi rendah diri juga, tapi be polite, tetap articulate, tapi you know lah, maksudnya kayak ketemu si level person tuh memang harus ada seninya kan. Nggak usah deg-degan juga, tapi lebih ke ya kalian harus bisa menempatkan diri dengan baik lah gitu. Aku tuh sebenarnya kadang kalau boleh share, aku kadang suka di-challenge sama bosku juga dulu-dulu ya. Aku suka ditanya gini, Vi, kenapa sih milenial sekarang tuh suka pada kayak melontarkan pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh itu kadang suka kayak, sorry ya, mau sok pintar gitu, tapi kayak kemana-mana gitu. Jadi kayak kadang tuh, atau nggak misalnya gini, ada juga yang kadang kan gini, kalau misalkan, bos, emang kalau BO di interview ini jangan kaget kalau misalkan mereka ketemunya cuma sebentar. Let's say, misalnya 10-15 menit gitu. Jadi cuman udah datang nih kalian jauh-jauh, misalnya dari rumahnya, dari Rawamangun gitu, terus harus ke Kuningan atau harus ke Sudirman, tuh kan pas ketemu cuma 10-15 menit. That's okay. Itu normal. Karena again, mereka tuh sibuk banget pasti. Dan yang kedua, mereka tuh di situ lebih apa ya, mentingin chemistry. Believe it or not, mereka bisa banget kayak ketemu nih, ngobrol 5 menit, kita udah tahu. Oke, gue akan ngambil anak ini, gue setuju, gue kayak, Vi, gue setuju sama anak ini, atau enggak, Vi, gue nggak setuju sama anak ini, gitu. Jadi, jangan gondok kalau, gila, masa gue udah datang jauh-jauh cuma 10 menit. Please don't, karena emang itu biasanya yang terjadi. Dan, kalau misalkan memang kalian merasa, wah gila, kok cepet banget ya gue, gitu. Keep it for yourself, please, gitu. Karena aku tuh ada beberapa case yang tadi aku bilang, bosku sampai bilang, nih, anak milenial tuh kenapa sih, Vi, gitu. Itu tuh karena si kandidatku tiba-tiba kayak, udah Pak, gitu aja. Gitu. Kayak, gimana ya, gitu. Mohon maaf, itu level chief financial officer, gitu kan. Kayak, kok bisa ngomong kayak gitu, gitu. Nah, itu attitude tuh jadi cukup di-highlight gitu dari bos-bos tuh biasanya. Gitu. Nah, biasanya tuh di ini kalian cuman compete-nya 1 sama 2 kandidat lainnya. Jadi, ya bismillahirrahmanirrahim, itu udah doa. Tinggal jangan lupa minta doa mama papa. Itu kayak, doa ini mau ketemu BOD gitu. Oke, next.
Nah, biasanya setelah ketemu sama BOD, most likely sih kalau kalian udah kepilih, itu tuh insya Allah lah gitu, kalian udah akan get the job gitu. Nah, biasanya ada beberapa company itu yang melakukan additional checking. Ada beberapa company yang melakukan medical check-up gitu. Biasanya mereka tuh pengen ngecek apakah kalian physically fit untuk posisi ini. Biasanya sih apa ya, kayak kalau untuk medical check-up ini setiap company berbeda. Ini bukan setiap company role itu benar-benar beda-beda. Kenapa? Misalnya gini contohnya ya, untuk tim marketing gitu. Ini mungkin aku tuh sering ditanya sih kayak, kok jadinya kayak ini ya kayak apa diskriminasi gitu. Kok diskriminasi banget sih kayak orang dilihat dari apa namanya kesehatannya. Bukannya gitu. Karena memang setiap posisi itu emang membutuhkan requirement tertentu gitu. Misalnya contohnya pertama, misalnya aku kasih 2 case kali ya. Contoh pertama adalah untuk tim marketing. Tim marketing itu, sorry to say, I need to tell you the ugly truth, bahwa orang yang colorblind itu agak akan susah untuk bekerja di tim marketing. Kenapa? Karena ya gini, kalau di marketing kan kita berkaitan sama iklan gitu kan, poster, TV komersial gitu, atau mungkin kayak packaging atau apa gitu. Jadi kan kayak banyak hal-hal yang berkaitan sama colors gitu. Kalau misalkan kalian memang colorblind, itu kan menyusahkan gitu. Bukan menyusahkan company-nya juga, menyusahkan diri kalian sendiri gitu. Karena ya gimana, misalnya agensinya bilang, Mbak, saya udah kirim ya, itu warnanya hijau lumut gitu. Ah, hijau lumut? Enggak, ini bukan hijau lumut, ini namanya hijau daun nih. Misalnya kayak gitu. Gue gak ngerti siapa beda hijau lumut dan hijau daun ya, cuma contohnya misalnya gitu deh. Jadi misalnya banyak yang jadinya akan miscom gitu, kalau misalkan memang nggak yang agak kurang sesuai gitu. Atau misalnya contoh case lainnya adalah untuk di bagian pabrik gitu misalnya. Kalau misalnya di teman-teman pabrik itu juga agak lumayan tricky gitu, karena biasanya kita memang mau orang yang physically fit itu parah banget. Biasanya kita kadang kalau medical check up tuh suka ada yang kita disuruh treadmill, itu biasanya kita akan ngecek endurance gitu loh, kayak endurance, your physical endurance. Kenapa itu penting buat teman-teman pabrik? Karena di pabrik itu kan maksudnya kalian akan jalan gitu. Pabrik kan gede banget ya, kayak pabrik itu segede gaban. Terus jadi ya kalian tuh harus jalan banyak atau mungkin berada di lokasi yang sangat panas gitu. Jadi itu cukup penting gitu. Nah, selain medical check-up, biasanya itu rekruter juga akan do reference check sama background check. Bedanya apa? Kalau reference check itu, biasanya itu kalian, ada beberapa company yang biasanya meminta untuk memberikan nomor yang bisa dihubungi. Jadi misalnya kayak pembimbing skripsi, atau mungkin your ex-boss di company, ya, kalian sekarang bekerja di company A, mau ngelamar company B. Nah, sebelumnya kalian pernah di company C. Nah, kasihlah si nomor bos di company C. Gitu. Jangan kasih company B, nanti si company B tahu dong kalau kalian mau resign ya kan. Jadi, kasihlah yang si company C-nya. Atau mungkin kalian misalnya, kalian gabung rumah millennials nih, gitu. Misalnya Ninis nih, gitu. Ninis boleh misalnya kayak kasih nomornya Bang Taufan, gitu. Kayak bisa untuk jadi reference. Tapi jangan lupa untuk minta dulu sama si referee-nya itu, gitu. Jadi, misalnya kayak ini bisa minta dulu sama Bang Taufan, Bang, gue mau lamar kerja nih gitu, boleh ya gue kasih nomor lo, misalnya nomor Bang Taufan, untuk dikasih ke recruitersnya untuk di reference check gitu, atau reference check. Nah, background check ini sebenarnya adalah satu rahasia dari recruiters, karena kita biasanya akan melakukan background check ke beberapa bagian gitu. Mungkin perlu di note bahwa biasanya tuh teman-teman recruiters tuh akan bertemu lainnya. Jadi kita tuh sering banget kayak ngecekin, si orang ini tuh gimana sih, gitu. Jadi tuh kita tuh agak-agak kayak intel gitu, kayak kadang-kadang tuh suka kayak cari-cari tahu di belakang tuh seperti apa gitu. Jadi biasanya kita akan ngecek. Makanya hati-hati banget. Aku tuh ada beberapa kali nemuin yang agak exaggerating gitu. Misalnya bukan bohong sih, cuma kayak exaggerating. Misalnya gini, jadi sebenarnya kalian cuma intern di bagian, misalnya di suatu bank gitu. Tapi bilangnya kalian karyawan tetap, itu hati-hati sih. Sorry banget, ketika misalnya kalian udah bagus di level-level sebelumnya, misalnya di stage sebelumnya, tapi kita tahu ternyata kalian, ternyata dia cuma intern dulu, bukan karyawan tetap, itu, wah, drop shy. Kayak, aduh, udah males banget deh gitu. Jadi hati-hati, karena nanti pun kalau misalnya kalian udah kepilih, itu recruiter benar bisa cari tahu gitu. Oke, next Nis. Nah, ini adalah bagian offering.
Ini biasanya udah seru karena udah ada angka-angka ya kan. Ini menyangkut kesejahteraan kita nanti kan ke depannya sendiri di company ini gitu. Yang pertama, offering-nya emang akan jadi very last stage gitu. Tapi perlu dicatat bahwa biasanya recruiters akan punya cadangan kandidat juga. Jadi you can try di rekrutmen di posisi misalnya kayak di apa nih namanya di stage ini untuk misalnya kayak gue mau coba ambil gaji gue bisa lebih gede dapatnya. Tapi please be noted ada dua hal. Yang pertama, biasanya recruiters itu akan punya cadangan kandidat juga. Jadi janganlah terlalu sok-sok ini suatu cuma kayak jangan jual mahal banget gitu, hati-hati. Kecuali misalnya kalian emang udah punya 3 offer dari perusahaan yang berbeda dalam satu waktu dan kalian pede, gue udah pasti dapat kerjaan lagi lah gitu. Itu boleh deh gitu kalian kayak mencoba banget untuk dapetin higher salary gitu. Dan yang kedua adalah recruiter atau company itu memang punya pay range gitu. Jadi biasanya tuh setiap dalam posisi kita tuh memang udah punya skalanya gitu. Jadi misalnya posisi A gitu, misalnya posisi admin itu gajinya sekitar 2 juta sampai 5 juta rupiah paling maksimal. Nah, itu tuh emang udah nggak bisa diapa-apain gitu. Kayak lu mau nawar segimanapun di posisi di ini kalau misalkan memang budgetnya mereka nggak ada, ya nggak bisa gitu. Jadi bolehlah kita coba-coba, cuma jangan terlalu di-push gitu. Ya kecuali memang kalian ini ya, maksudnya apa sih kayak ya memang ada kebetulan ada offer lain gitu. Itu it's okay sih gitu. Tapi kalau misalnya enggak sih hati-hati aja gitu. Terus lalu biasanya dia suka nanya kayak, "Vi, gue kok dimintain salary slip ya waktu offering gitu." Kayak emangnya nggak apa-apa, emang boleh gitu. Please be noted, ini juga common banget gitu. Common banget untuk kalian kasih salary slip ketika yang udah bekerja ya biasanya, yang udah bekerja sebelumnya, itu dimintain salary slip karena biasanya untuk perbandingan kita memang gitu, proof. Kalian tuh sebenarnya memang gajinya berapa. Apa namanya inginkan, jadi ya udah just bilang aja gitu. Jadi jangan malah di buying time, maksudnya jangan buying time, jangan di nego-nego terus gitu karena apa ya, karena ya again karena mereka emang punya salary range sama back again itu memang udah ada panduannya gitu dari si company itu gitu. Mungkin nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan boleh ditanyain later on ya. Nah, ini adalah si survei-surveian kita ya, survei-survei kecil-kecilan yang aku lakukan ke teman-teman recruitersku. Ada beberapa hal yang mereka sangat kesel kalau misalkan kandidat saya melakukan hal-hal ini. Yang pertama di application stage, ketika kalian send your CV without body email, ini tuh jujur aja banyak banget deh teman-teman apa namanya fresh grad biasanya yang tiba-tiba udah kirim ke avia.anjani@ lalala, terus tiba-tiba udah cuman even nggak ada subjek, ada aja tuh yang nggak ada subjek, terus ya udah ngasih CV doang. Lah, ya maksudnya apa gitu ya, itu sorry banget sih biasanya aku langsung delete kayak even nggak ngebuka, maaf banget, cuma aku even nggak ngebuka beneran deh, kayak nggak ngebuka. Terus lalu yang kedua adalah mention other company's name. Ini hati-hati ya. Apalagi misalnya kalian tuh udah tahu nih, gue pengen masuknya consulting firm, gue pengen masuknya FMCG. Kan kadang-kadang kalau kita sebagai kandidat, ya sebar jala aja ya, enggak sih. Misalnya kayak gue apply, misalnya gue anak accounting tuh. Ya udah gue apply ke EY juga, gue apply ke PwC juga, gue apply ke Deloitte juga, dan sebagainya gitu. Kayak KPMG, DOD, dan lain-lain gitu. Terus tiba-tiba karena kayak ya kan namanya juga apply di posisi yang sama ya, jadi kan memang kecenderungan kita buat copy and paste tuh gede banget ya, kayak ngapain kita nulis-nulis lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah copy paste jebret, tiba-tiba kirimnya ke alfianjani@id.ey.com, tapi dear recruiters of PwC, ya gue udah kayak ini
nggak gini nih, kayak gini. Itu biasanya sih agak males ya gitu. Kalau misalnya kalian memang nggak yang outstanding banget gitu, misalnya kayak tiba-tiba GPA-nya 3,9 gitu, atau pernah bekerja di company yang lain, itu biasanya aku maaf banget sih, maaf banget. Biasanya aku juga nggak akan baca gitu kan. Karena ibaratnya ya udah salah alamat gitu, gimana gua mau baca gitu kan. Terus lalu yang ketiga, itu don't send excessive documents. Saya kayak aku bilang, sebenarnya kalau untuk apply itu cukup application letter dan CV, that's all. Gak usah kirim ID card, SIM, ijazah, kartu keluarga. Itu nggak perlu. Di stage ini tidak perlu. Itu mungkin memang dibutuhkan, tapi nanti ketika misalnya kalian udah tanda tangan kontrak, memang sudah mau enroll di company itu memang dibutuhkan, karena kan memang buat data ya, buat data HR. Tapi kalau misalkan baru nggak usah, nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau sertifikat, some of companies might ask you for that, tapi biasanya sih jarang. Biasanya kita akan coba recheck kok. Gitu. Nanti kita akan recheck. Kalau misalnya memang dibutuhkan, kita akan minta. Gitu. Sama yang keempat yang tadi aku bilang, contact information is not updated. Ini juga temanku sampai bilang, tadi tuh pas survei itu aku kayak, please bilangin ya, ini kandidatnya tuh jangan sampai ngasih salah nomor gitu. Kayak itu tuh kan emang itu annoying banget sih, jujur. Se-annoying itu. Terus sama yang kelima, no idea for the role you want to apply. Itu jadi kayak kadang ada tuh yang bilang kayak saya bersedia untuk bekerja di bagian manapun. Ya emang boleh sih, cuma terus let us know gitu. Kalau misalkan memang kalian bingung nih, aduh kak, gue kan misalnya gini, gue tuh accounting gitu. Accounting kan bisa banyak ya, bisa mau jadi auditor, bisa jadi misalnya saya mau jadi finance atau mungkin mau jadi accountingnya gitu. At least kasih tahu deh 3 gitu. Misalnya kalau teman-teman fresh grad ya, misalnya kayak, since gue itu lulusan accounting, jadi gue tertarik sama role finance, role ini. Jadi misalnya memang kalian clueless, kalian nggak tahu, at least kasih tahu 3 yang kalian interested di mana gitu. Jadi biar bisa kalau lo tertariknya sama finance, accounting, atau misalnya procurement gitu, oh yaudah nih ada nih satu posisi mau coba nggak? Baik, biasanya itu kita kayak gitu. Jadi ibaratnya let help us to help you as well gitu. Nah, untuk di HR interview, ini perlu di-highlight, mungkin aku harusnya tadi nge-highlight being late for any reasons. Ini hati-hati banget. Apalagi kalau misalnya nanti kita udah balik ke the normal conditions ya. Kadang tuh biasanya ada kayak kantor yang kantornya 2 tower. Jadi misalnya tower 2. Hati-hati, kita tuh kesel banget. Ada orang kayak, aduh maaf ya telat, saya pikir tuh di tower satunya lagi gitu. Aduh itu kita langsung itu sih langsung drop banget sih kalau misalnya kayak kalian telat gitu. Jadi hati-hati jangan telat. Terus sama asking irrelevant questions to impress the recruiter. Ini juga hati-hati karena bisa bikin recruitersnya drop. Jadi kalau saya kan aku bilang memang di si HR interview ini kalian boleh nanya-nanya, tapi nanyalah pada porsinya gitu. Nanyalah, kalian tahu kan yang kalian ajak ngomong nih recruiters gitu. Jadi kalau misalnya nanya ya berkaitan sama si pekerjaannya gitu. Jangan berkaitan sama si kompetensinya. Jadi kayak nggak usah tiba-tiba kayak mentang-mentang anak IT nih, kayak Mbak Via, menurut Mbak apa peran artificial intelligence di dunia FMCG ini gitu? Iya, mohon maaf nih, saya kebetulan lulusan psikologi gitu kan, jadi saya kan nggak ngerti ya gitu apa gitu. Jadi boleh nanya kritis, tapi pada porsinya aja gitu. Kadang kita tuh suka kayak jadinya ya gitu, ya oke lah gitu, suka kayak gitu. Tapi ya pokoknya hati-hati aja sih, jangan terlalu nanya hal yang nggak berkaitan sama si si recruitersnya gitu. Sama jangan hard to be reach juga. Kalau misalkan memang kalian ada telepon terus kayak telepon siapa nih, telepon kantor nih gitu. Coba tungguin lagi aja gitu, biasanya sih kita akan coba untuk 2-3 kali, dan biasanya kalau kita nggak diangkat, kita akan email. Jadi kalau misalnya memang kalian miss the call, kadang kalau telepon kantor tuh suka pakai extensions ya. Jadi ketika kita nelfon itu tuh orang suka, kita nelfon balik tuh nggak bisa gitu ke extension itu gitu. Jadi check your email, karena biasanya si recruiter akan drop emails. Ini juga exaggerating CV, itu juga jangan lebay deh kalau misalnya nulis CV gitu. Boleh sih pakai kata-kata yang flowery di CV, misalnya kayak achieve bla 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 bla, tapi gak usah terlalu lebay gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya yang buat dapetin 3 winners of giveaway-nya, aku mungkin akan bisa kasih
apa sih, saran gitu ya, sebenarnya harusnya seperti apa, gitu. Sama di stage ini please banget jangan nanya kayak, "Mbak, kasih tahu dong, berapa sih salary-nya?" Atau kayak, "Mbak, ini tuh posisi ini salary-nya berapa ya?" Gitu. Mungkin ada beberapa company yang bisa nge-reveal, maksudnya ngasih tahu berapa si salary-nya, tapi ada juga yang enggak. Kalau misalnya mereka enggak, udah ya udah gitu, nggak usah gitu. Dan menurutku nggak usah tahu dulu lah gitu di level ini gitu. Biasanya pun nanti mereka yang akan tanya kok. Biasanya tuh rekruter yang akan nanya, kalian tuh expect-nya berapa gitu. Nanti kalau misalkan memang kalian ketinggian atau mungkin we can sense gitu, apakah memang kira-kira ekspektasi kalian ini sesuai atau enggak sama range salary yang kita punya gitu. Oke, nah terus next-nya itu di user interview. Nah, user interview ini sama, jangan telat. Nah, lalu yang kedua, please banget kalian harus research dulu gitu tentang si job role ini. Research-nya bisa jadi dengan cara kalian nanya ke recruiters-nya gitu. Jadi jangan sampai kayak ketika ketemu sama user, misalnya user nanya, kamu udah ngerti belum tentang pekerjaan ini? Belum, Pak. Gitu. Loh, emang recruiter-nya nggak jelasin? Enggak. Wah, nih ngadu domba. Itu kadang suka ada loh nih kayak yang kayak gitu. Jadi, jangan, maksudnya, be genuine, tell them no gitu, tapi ya at least kalian juga kalau misalnya pun recruiter nggak ngasih tahu, cari tahu gitu, cari tahu tentang si jobnya gitu. Terus sama showing no enthusiasm, ini hati-hati banget gitu ya saat interview dimanapun, at least tuh apa ya, jangan kayak nyender gitu, kayak ya yang tegak dikit, terus senyum, terus kayak be energetic gitu. Jadi jangan yang jadinya kayak males-malesan gitu tuh, itu sih udah bisa nggak masih kan ya namanya orang mau kerja bareng, apalagi jadi timnya sendiri, ini harus di-highlight ya, mereka tuh akan kerja bareng jadi timnya sendiri, jadi at least harus bisa antusias gitu sama yang apa yang dilakukan gitu, sama be prepared pagi untuk presentation stage gitu. Terus next-nya adalah, nah ini untuk di sisi offering, recruiter tuh suka kesel banget ya sama orang-orang yang suka buying time. Jadi hati-hati misalnya kayak kalau misalnya ditanya, ini kita udah kasih nih angkanya sekian, kira-kira akan balik kapan? Ya mungkin 3-4 hari it's okay. Seminggu itu agak terlalu lama. Kalau misalnya kalian memang levelnya udah tinggi banget, misalnya kayak level CEO, minta seminggu waktu, oke. Tapi kalau misalnya kalian fresh, kira seminggu, hati-hati. Karena apalagi kalau di level-level baru, itu recruiters akan punya banyak banget kandidat. Jadi yang biasanya lama-lama nggak jawab, udah kayak, oh ya udah gitu, oke, gitu. Apalagi kalau company-nya besar ya, jadi kan karena banyak yang apply gitu. Jadi hati-hati banget ya kan buying time. Sama jangan manipulate your documents atau information. Misalnya adalah contohnya yang tadi aku bilang untuk si salary slip gitu. Jadi kasih aja lah gitu. Buat apa sih? Toh juga sebenarnya ketika kalian bohong itu adalah kalian ada tanggung jawab sama your creator gitu kan. Jadi jangan manipulate. Karena kita juga mungkin bisa nge-sense juga kok. Dan kita bisa ngecek gitu. Tadi yang again aku bilang, recruiters punya banyak teman within recruiters. Jadi kita bisa ngecek, benar nggak ya nih posisi ini emang sekian. Gitu. Sama withdraw the offer with no legit reasons, ini juga hati-hati. Karena ketika kalian withdraw the offer, bisa-bisa kalian nggak akan diterima lagi tuh di company itu. Gitu. Jadi hati-hati deh gitu. Maksudnya karena kan ketika kalian udah sampai offering, itu tuh gimana ya, karena itu tuh udah spend banyak banget waktu gitu ya dari sisi kalian juga dan dari sisi apa namanya recruiters dari sisi recruiters, even dari sisi BOD-nya. Jadi hati-hati gitu karena kalian ibaratnya merugikan si company tersebut. Sama jangan juga even ada beberapa yang udah accept offer tiba-tiba nggak jadi join. Wah, itu menurutku itu adalah level blacklist dari yang ada di sisi recruiters. Itu kalian bisa hati-hati karena itu bisa nyebar gitu. Jadi kayak misalnya aku tuh bisa aja bilang kayak sama temanku yang recruiter di mana kayak sumpah ya kemarin tuh sebel banget ada orang yang kayak gini gitu. Sebenarnya sih gosip sih jadinya, tapi kan kayak karena kesel ya gitu karena ibaratnya PHP-in banget gitu udah nge-accept tapi malah nggak jadi gitu. Itu kan juga painful buat company-nya. Gitu. Terus kayaknya sih udah deh ya. Nah, ini all in all, menurutku dalam sisi, dalam semua recruitment stage, jangan lupa untuk do research, apa itu tentang company-nya sendiri. Itu jangan sampai misalnya kayak nanya, ini kadang aku tuh ada waktu itu pertanyaan paling agak dodol ya, kayak misalnya, oh ya ada yang mau ditanyakan gitu, oh iya boleh mbak, waktu itu misalnya aku di EY gitu, sebenarnya EY itu perusahaan apa sih mbak? Kayak aku langsung, oh
gimana, mohon maaf gitu, kalian udah apply tapi nggak tahu company perusahaan EY itu perusahaan apa, kan kayak jadi, ya pokoknya terus tuh cari tahu lah. Sekarang kan internet udah ada ya, jadi kayak cari aja di website gitu, cari atau kayak tanya-nanya orang yang memang udah kerja di sana. Lalu be genuine, karena again, karena di setiap level, di setiap stage kita akan ngecek diri kalian masing-masing. Jadi takutnya tuh kalau kalian nggak genuine nanti beda gitu. Jadi misalnya kayak di psikotes yang tercapture apa, di interview yang tercapture apa, di ketika sama user yang tercapture apa gitu. Jadi malah nggak sama gitu kan, malah bahaya. Terus respect each other yang aku bilang, karena di sini tuh menurutku recruitment stage adalah two-way communications gitu, two-way, kayak mutual gitu ya. Jadi ibaratnya kalian butuh kerja, company juga butuh employee gitu. Jadi respect each others. Dan sama do not ever give up on your luck, karena menurutku apa ya, ini mungkin klise kali ya, tapi kadang tuh memang company itu untung-untungan gitu. Kadang kayak misalnya kalian nggak diterima di company A, kalian malah terima di company B gitu. Atau mungkin kalian keterima di industrinya tuh beda gitu. Maksudnya kayak, karena kalau menurutku ya, kayak industri itu juga punya karakter masing-masing gitu. Jadi misalnya kalian memang nggak keterima di consulting, that's okay gitu. Mungkin bisa juga keterima di FMCG atau mungkin di banking gitu. Jadi coba-coba aja gitu. So far sih itu ya. Aduh, semoga bisa bermanfaat. Oh iya, ini dia si giveaway. Kita jawab pertanyaan dulu kali, Kak. Boleh. Pertanyaannya banyak banget ternyata yang udah Oh masuk. iya. Ini aku bacain, ntar aku pilih dulu nih. Ada Nita Bekasi, Kak Alfia, bagaimana trik untuk meyakinkan user atau HR kita memiliki base value untuk suatu posisi, khususnya untuk fresh graduate. Terkadang value yang kita punya tidak sama dengan value yang user atau HR inginkan. Terima kasih. Oke. Value. Berkaitan sama value mungkin emang agak sulit sih aku rasa ya gitu, agak susah, karena balik lagi gini, aku sih bukannya mau I'm just trying to tell the ugly truth gitu, karena ada orang tuh beda-beda. Tadi siapa yang nanya, sorry ya namanya? Nita ya? Nita, oke. Nita gini, jadi kalau menurutku value orang tuh beda-beda gitu. Ada yang bekerja memang mau mengikuti passion. Ada orang yang bekerja memang mau mengikuti value dalam dirinya. Misalnya kayak gue tuh memang kerjanya di NGO. Gue di sini yang gue utamakan adalah gue bekerja karena gue mau serve orang lain gitu. Gue mau serve for, misalnya say, the environment. Dan misalnya kayak let's say money itu bukan yang important buat si orang ini misalnya. Nah itu tuh menurutku balik lagi sama diri kamu sih. Ketika memang value-nya berbeda, sejauh apa bedanya? Lalu yang kedua, apakah kamu bisa accept atau enggak? Gitu. Misalnya aku kurang tahu sih ini apa namanya, konteksnya apa. Tapi mungkin misalnya kayak berkaitan sama kalian tahu nih, oh di company ini tuh kayaknya ternyata lumayan diskriminasi gitu terhadap, ini aku sorry to say ya, cuma kan kadang ada beberapa misalnya company yang tidak membolehkan pakai jilbab misalnya. Dan kalau misalkan memang itu adalah hal yang kamu nggak bisa terima, let it go. Menurutku sih let it go. Kayak ya udah, berarti memang mungkin company tersebut adalah bukan company yang untuk kita gitu. Karena menurutku masih banyak kok company yang mungkin value-nya akan sesuai sama value kita gitu. Jadi yang mungkin kalau menurutku coba cek dulu value-nya apa, lalu yang kedua sejauh apa bedanya, lalu yang ketiga apakah kamu bisa menerima atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kamu juga kerja tapi perang batin terus gitu kan, kayak nggak enak ya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Nita ya. Selanjutnya ada dari Karina, Kak Via. Halo, terima kasih sharingnya. Mau tanya, kalau bertahan lama untuk kerja di satu perusahaan itu, apakah sebuah prestasi? Let's say 5 tahun gitu. Tergantung. Tergantungnya kenapa? Kita lihat dulu dalam 5 tahun itu tuh apa aja yang udah diraih gitu. Misalnya kalau 5 tahun tapi posisinya sama, terus kerjainnya itu terus ya itu namanya sih bukan prestasi gitu. Oke, kalian loyal, tapi cukup disayangkan gitu. Karena ya jadinya kan kita kan pengennya punya karyawan tuh yang selalu berprogres gitu ya, yang selalu bisa memberikan yang ibaratnya berkembang terus gitu. Kalau misalkan 5 tahun itu, misalnya kalian pindah posisi, jadi misalnya awalnya tim marketing, terus di rotate jadi tim sales,
terus even di-rotate lagi jadi tim apa misalnya internal communication, that's good, itu bagus karena jadinya kalian punya hal lain yang bisa dijual nantinya gitu. Atau mungkin dalam 5 tahun, oke, 5 tahun stay, tapi naik terus, awalnya jadi asisten, tiba-tiba jadi senior, lalu jadi asisten manajer, terus tiba jadi manajer, ya itu jempol gitu. Gitu sih. Jadi mungkin prestasinya bukan lebih ke lamanya, tapi apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun itu, gitu menurutku sih gitu. Selanjutnya, Kavia ada dari Bima. Apabila kita sudah kerja misal 2-3 tahun untuk experience di CV, seminar. Apakah masih relevan? Pertanyaan, mute dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Material. Apabila kita sudah kerja 2-3 tahun untuk experience CV, apakah masih relevan apabila kita tetap put experience di waktu kuliah atau SMA? Terima kasih. Oke. Bima ya tadi ya. Tergantung. Sebenarnya sih kalau 2-3 tahun, menurutku masih nggak apa-apa lah ditaruh gitu. Jadi masih organizational experience masih ditaruh. Karena kan mungkin kecuali dalam 2-3 tahun itu kalau si Bima udah banyak banget yang dilakukan sama 2-3 tahun. Dan menurut Bima itu sangat signifikan untuk karir Bima. Itu mungkin nggak perlu dilakukan, taruh lagi nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan memang gini, karena menurutku CV itu at least 1 halaman atau sampai 2 halaman gitu kali. 2 halaman tuh masih oke lah. Kira 2 halaman. Kalau misalkan memang di kuliah atau SMA-nya ada yang bagus banget, misalnya kamu kayak jadi presiden mahasiswa, jadi ketua BEM fakultas, itu kan kalau nggak ditaruh gitu, karena itu kan suatu hal yang keren banget gitu. Menurutku sih taruh aja gitu, asal nggak terlalu kepanjangan aja gitu. Jadi misalnya masih within 1 or 2 pages, it's still okay. Mudah menjawab ya Bima ya. Juga banyak pertanyaan kan, beberapa pertanyaan yang tanya tentang menentukan salary. Gimana caranya kita menentukan salary? Menentukan salary maksudnya gimana nih? Dia baru fresh graduate, terus dia mau menentukan harga yang pas, itu gimana caranya? Oke. Kalau menurutku gini, setiap company itu mempunyai beda-beda range salary-nya gitu. Jadi nggak bisa tuh disamakan. Misalnya kayak company A, B, C, D. Menurutku aku akan kurang wise ketika aku ngomong sekian gitu. Karena beda-beda. Yang pertama, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lihat ketika memang kita mau ngecek sebenarnya salary-nya gimana sih cukup kita. Yang pertama adalah lihat expense yang akan kalian keluarkan ketika kalian ada 2 tawaran. Yang satu misalnya rumah kalian di Kelapa Gading misalnya. Terus ada satu tawaran itu di misalnya let's say di Jakarta Pusat, sama yang satu lagi di Lebak Bulus gitu. Kan jauh banget ya. Nah, menurutku tuh kalian tuh perlu compare hal itu gitu. Jadi yang pertama kalau misalkan memang gajinya lebih gaji yang salary yang kantornya di Jakarta Pusat lebih kecil, tapi salary yang kantornya di Jakarta Selatan lebih besar. Ya, tapi kan expense-nya akan juga lebih besar ketika di Jakarta Selatan, gitu. Jadi menurutku tuh, yang pertama harus dilihat adalah expense-nya, itu seberapa besar. Jadi jangan sampai kalian ibaratnya rendah gitu ya, nggak malah jadinya kurang. Terus sama ya dikira-kira sama kebutuhan kalian sih, karena kalau menurutku beda-beda ya gitu tiap orang tuh gitu. Ada mungkin yang merasa 3.7 okay for me gitu, karena mungkin aku juga ada tambahan lain, atau mungkin aku butuh yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau menurutku sih, kalau misalkan fresh grad, cobalah apply ke berbagai tempat kayak coba aja gitu, bener-bener nyebar jala. Carilah yang paling baik gitu, carilah yang emang offer gaji yang mungkin paling sesuai sama kamu. Lalu kedua, cari yang mungkin yang memang bisa membuat karir kamu tuh boost up gitu. Karena kan kalian baru mulai ya karirnya gitu. Jadi carilah yang emang kira-kira tuh bisa membantu kalian untuk berkembang lebih jauh gitu. Jadi apalagi fresh grad ya, kalau menurutku sih fresh grad somehow kalau aku pribadi menyarankan kalau misalkan memang nggak yang butuh banget terhadap salary, misalnya nih masih bisalah dibantuin sama orang tua dikit gitu misalnya, carilah memang yang company yang
mentingin karir, misalnya yang bisa membawa nama kalian baik dengan baik atau bisa memberikan kalian pelajaran yang sangat baik gitu. Semoga terjawab nih, karena tadi banyak yang Semoga menjawab. itu kaki rata-rata. Terus ada lagi dari Erwin Jayapura. Wow, jauh banget. Halo Jayapura, ini udah malam di sana berarti. Iya. Jika pekerjaan pertama tidak sesuai dengan background dan ingin melamar ke perusahaan lain dengan posisi yang sama dengan background pendidikan, apakah lebih baik menaruh experience di perusahaan sebelumnya atau gimana, Kak? Maksudnya jadi education-nya itu tidak sesuai sama tidak sesuai sama pekerjaannya, tapi udah pernah bekerja di bidang itu gitu ya? Oke. Kalau menurutku tetap taruh aja. Kenapa? Karena it's a good point for you sebenarnya, Erwin. Karena itu adalah berarti tandanya kamu tuh terbuka gitu sama pekerjaan baru gitu. Jadi you are open to learn new things. Even kamu berarti bisa bisa survive di pekerjaan baru, walaupun sebenarnya pendidikan kamu beda gitu. Ibaratnya kan kamu harus belajar lagi gitu kan. Jadi kayak, dan kamu bisa survive gitu untuk bekerja di company yang background-nya tidak sama kamu. It's a good thing gitu. Malah menurutku itu bisa kamu bawa ketika interview. Misalnya kayak let's say, what's your strength gitu. Misalnya apa nih strength kamu? Ya you can tell gitu. Kayak saya tuh misalnya saya lulusan teknik kimia, tapi saya sekarang kerjanya di bank, jadi account manager di bank. Menurutku itu keren gitu, kayak berarti ini orang tuh terbuka, openness to new experience tinggi dan bisa belajar dengan cepat gitu. Oke, semoga terjawab. Ya, semoga terjawab. Ada selanjutnya keviat dari Ika, mau nanya, aku udah kerja tapi aku udah nggak nyaman sama lingkungan kerjaku saat ini. Namun aku selalu merasa minder untuk cari kerja di tempat lain karena aku tidak banyak memiliki sertifikat. Namun aku ikut beberapa pelatihan. Aku bingung saat nanti diwawancara di tempat kerja baru, apa yang harus aku jawab ketika mereka nanya kenapa berhenti di kerjaan lama. Apa tuh, Kak Fia? Itu banyak yang kayak gitu, Kak. Sebenarnya gini ya. Kalau menurutku sih, kayak keinginan seseorang untuk berkembang, itu tuh perlu diapresiasi, gitu. Misalnya, kalau memang company kalian itu tidak bisa memberikan hal tersebut, why not sih untuk kalian pindah, gitu. Aku sih, gini ya, maksudnya, aku selalu bilang sama teman-temanku, yang kebetulan memang waktu itu adalah aku yang rekrut, gitu. Tapi, kadang tuh kan aku jadinya suka temenan kan sama teman-temanku di kandidat aku gitu, jadi suka temenan. Terus mereka tuh suka cerita kayak, gue ditawarin nih di ini posisi ini gitu. Gue sih selalu bilang, kalau misalkan emang lo suka sama company ini, bilanglah kalau lo misalnya pengen hal yang baru gitu misalnya. Kalau misalnya company tersebut masih bisa mengakomodir, ya udah stay aja sih kalau misalnya kalian masih nyaman. Cuma kalau misalkan kalian udah nggak nyaman, ini pertanyaannya kalau kalian udah nggak nyaman ya, jadi kayak menurutku sih coba ini lagi sih Ika, coba reflect lagi, sebetulnya yang nggak nyamannya tuh karena apa? Apakah ini sangat prinsipal, misalnya kayak memang kamu merasa nggak tahu ya, mungkin kamu merasa bedakan, atau mungkin ada suatu hal yang sangat amat tidak nyaman, kalau menurutku sih coba diselesaikan dulu, kalau menurutku ya. Misalnya kayak cari orang yang mungkin kalau kamu percaya gitu, misalnya kayak your HR, mungkin HRBP, karena biasanya kan ada HRBP ya kalau di perusahaan. Coba ngobrol sama HRBP dulu. Kalau misalnya enggak sih, menurutku nggak apa-apa gitu. Apply aja gitu. Kalau misalkan memang ditanya sama recruiter di company baru, kayak kenapa mau apply? Kalau menurutku sih nggak usah terlalu gamblang kalau kamu nggak nyaman di tempat baru. Just tell them, ibaratnya apa ya? Karena semua itu ada positif negatif gitu. Kan ketika kamu kayak mau apply di company yang baru, Ika kan juga pasti harus cari tahu dulu dong company yang baru ini tuh apa sih kelebihannya? Apakah memang company yang baru ini lebih baik buat Ika daripada company yang sekarang? Kalau misalnya company yang nggak lebih baik, ngapain apply nggak sih? Kayak kan harusnya lebih baik dong. Ketika memang Ika udah tahu persis company yang akan Ika apply-nya akan lebih baik, atau mungkin posisinya lebih baik, ya udah kasih tahu aja sama recruiternya, aku termotivasi untuk apply ke sini karena pertama, misalnya let's say company yang lebih baik, atau mungkin
posisinya lebih baik gitu. Jadi misalnya kayak sekarang aku jadi asisten doang, terus aku mau apply di level asisten manager. Ya udah menurutku sih nggak apa-apa ya, maksudnya kasih tahu aja sih recruiter-nya kalau ya aku mau mencoba expand myself, karena mungkin selama ini aku selalu jadi asisten, mungkin sekarang aku pengen coba explore untuk misalnya, apa ya, kayak melatih leadership skills aku dengan jadi asisten manager, kan nanti aku jadinya akan punya anak buah, gitu. Jadi menurutku sih fokus on positive things, kenapa kamu mau pindah, Hmm. gitu. Semoga Mudah-mudahan menjawab ya, Ika. Ika mau ada pertanyaan lagi, ini banyak banget pertanyaannya Kak. Hmm. Ini ada dari Audi. Sebentar. Audi, halo Audi. Audi dari mana nih kalau Audi? Audi dari Bekasi. Dari Ini Bekasi. panjang banget. Jadi pokoknya dia udah 4 bulan cari kerja, sehari udah 30 lamaran yang di-send. Terus nggak ada Oke. satupun yang dipanggil untuk step interview. Hmm. Dia udah punya pengalaman kerja, aktif di organisasi, udah punya portofolio hasil nulis, sertifikat ikut pelatihan. Dia sudah punya skill-skill, tidak pernah dipanggil sampai tahap wawancara. Itu kenapa, Kak? Misalnya kayak posisi audit atau kayak accounting assistant gitu. Carilah itu, baru apply tuh di setiap company manapun gitu. Tapi jangan kayak di satu company apply buat semua posisi. Nah, kadang-kadang suka ada juga sih orang kayak gitu tuh. Jadi malah kelihatan kamu tuh nggak tahu mau apa gitu. Karena kita tuh pengennya ketika kita orang itu juga pengennya yang purposeful gitu, yang memang meaningful gitu untuk bekerja gitu. Semoga menjawab Audi. Ya, semoga menjawab Audi. Ada Citra, Kavia. Ya, ini kan waktunya sebenarnya kita dapat tambahan waktu dari Sertovan. Jadi terima kasih Sertovan karena pertanyaannya banyak sekali. Ada waktu lebih. Makasih. Ini ada Citra dari Bogor, ya. Kak, kalau SMK lalu lanjut kuliah tapi belum kerja di tengah-tengah, kalau lulusan SMK lalu lanjut kuliah tapi belum kerja di tengah-tengah kuliah, ada keinginan untuk kerja. Jadi kuliahnya belum selesai tapi di tengah-tengah kuliah kerja gitu. Nah, itu apa tergolong fresh graduate? Apakah kita boleh spam di email mengirim lamaran kita agar terbaca atau ketika ditanya HR interview, lebih baik menjawab jujur sekali atau jujur tapi dengan trik. Jujur dengan trik itu gimana tuh, Kak? Jangan pakai trik-trik, nggak usah, jujur aja. Kalau menurutku sih gini ya, kalau kalian mungkin mau kerja, memang kadang-kadang tuh company suka ada yang agak kurang bisa untuk meng-hire fresh grad yang belum punya ijazah. Setauku, aku lupa deh, pokoknya tuh nggak salah memang ada satu peraturan yang mengharuskan kalau bisa tuh kalau pekerja permanen itu udah ada ijazahnya gitu. Kecuali mungkin level misalnya kayak admin gitu. Kalau misalkan memang kamu mau coba untuk admin, setauku sih SMA atau ya SMA dan sederajat ya, SMA atau SMK itu boleh gitu untuk jadi admin. Boleh banget gitu kamu kerja, that's okay. Tapi menurutku pertama karena kamu masih kuliah, make sure jadwal kamu tuh tidak mengganggu bekerja atau bekerja tidak mengganggu jadwal gitu, karena jadwal itu menurut akan di concern gitu ya dari perusahaan gitu. Ini kalau misalnya kita hire, lo bisa kerja berapa lama gitu, lo bisa kerjanya berapa hari sekali gitu. Boleh banget kamu kerja, boleh banget, tapi make sure kamu komunikasikan dengan baik. Kalau menurutku sih nggak usah pakai si trik-trik itu gitu ya, justru malah menurutku jujur aja. Kenapa jujur? Karena biar kamu terbantu. Kalau misalkan kamu mau coba pakai trik-trik gitu, takutnya malah nanti susah sendiri gitu. Takutnya ketika udah dijalanin, bisa bismillah gitu, mudah-mudahan keterima kerjanya. Terus kamu sambil kuliah, tapinya malah jadi berantakan dua-duanya, kan sayang ya gitu. Jadi kalau menurutku sih jujur aja. Jujur aja. Jujur aja. Selanjutnya ada Dela dari Jakarta, Kavia.
Uh, Thank you materinya Kak. Mau tanya hal apa aja sih seperti achievement yang gimana untuk seorang karyawan untuk kayak nego salary. Jadi untuk upgrade salary-nya Kak. Harus achievement apa aja gitu. Oke. Berarti ini kasusnya adalah kalian udah kerja di company tersebut gitu ya? Di company tersebut, tapi pingin naik Ingin gaji. naik salary. Oke. Nah, ini mungkin aku juga mau share agak lumayan the ugly truth juga nih tentang tentang si salary, apalagi mungkin kayak kenaikan gaji. To be honest, itu tuh gak segampang itu buat naikin gaji karyawan di tempat kerja. Gitu. Karena biasanya tuh mereka memang punya rules-nya masing-masing. Biasanya ada yang setahun sekali, itu namanya kita biasanya ada salary review. Itu biasanya annual review. Ada juga yang misalnya naik gaji ketika memang promosi, jadi posisinya naik, itu baru bisa naik gaji. Nah, gimana caranya? Kalau aku sih, menurutku cek dulu ke diri kita masing-masing. Apakah memang kita sudah pantas untuk naik gaji gitu, kayak misalnya apakah memang kontribusinya seperti apa, atau mungkin project-nya udah apa aja yang didapetin gitu. Kalau misalkan memang misalnya kalian udah lama kerja gitu tapi nggak naik gaji, coba dilihat dulu apakah kita udah berkontribusi banyak terhadap perusahaan itu atau belum gitu. Karena menurutku kalaupun belum, ya gimana ya, maksudnya gimana company bisa memberikan lebih kalau kamu tidak memberikan lebih juga gitu. Karena menurutku tuh ketika di company masalah salary, menurutku input dan output tuh akan sejajar gitu. Company pasti akan merecognize kalian ketika kalian bagus. Itu pasti kalian ditahan, nggak mungkin nggak. Karena company pun tahu bahwa di luar pun ada talent war. Di luar pun company itu akan merebutkan orang-orang yang bagus gitu. Jadi menurutku sih fokus pada diri sendiri dulu sih, gitu. Fokus untuk bisa kasih lebih ke company, fokus untuk bisa check in a very good way, prove it. Nah, misalnya ketika udah project yang dilakukan banyak, terus atau mungkin bisa kalian jadi sales gitu, revenue-nya udah tinggi banget, tapi nggak diapresiasi sama company, baru deh kita tanyain tuh sama si company-nya gitu. Apakah mungkin saatnya kita mencari pekerjaan lain gitu. Itu sih Dela, jawabnya Dela. Terus ada lagi Kak, ini banyak banget Kak pertanyaannya. Iya, aduh. Kevin Auzan. Sore Kak, aku mau nanya. Jadi tadi Kakak sebutin kalau fresh grad lebih baik tulis education duluan. Tapi kalau kita punya experience seperti internship atau part-time job, apa lebih baik tulis itu dulu atau tetap education dulu? Dan sama tadi juga ini banyak pertanyaan Kak tentang untuk fresh grad apa aja sih yang harus disiapkan selain CV dan selain CV apa aja tuh yang penting untuk fresh grad ngelamar kerja pertama kali gitu. Tadi juga banyak pertanyaan seperti itu. Oke, mungkin sebenarnya sih gini, nyambung dari mungkin aku jawab Kevin dulu kali ya gitu. Kalau untuk Kevin, sebenarnya sih again Kevin ya, kalau menurutku ini preferensi dari dua pihak sih, dari pelamar kerja atau dari rekruternya gitu. Kenapa aku bilang tadi education di atas lebih tinggi? Karena misalnya education itu paling atas, karena memang walaupun misalnya kalian punya internship atau part-time, I have to say maksudnya kayak I have to say kalau fresh grad kita tetap melihatnya adalah education dulu. Oke, itu sebagai nilai plus, tapi ya ibaratnya nilai plus itu kan supplementary ya. Jadi biasanya itu kita ngeliat dulu, fresh grad, misalnya lulusan ITS gitu. Bawahnya, baru dia ada internship di sini. Jadi ibaratnya gini, mungkin Kevin bisa bayangkan, recruiters tuh buka si CV tuh biasanya kita next gitu. Jadi kayak ada satu CV kita bisa next gitu. Jadi biasanya tuh abis nama education, pasti kita ngeliat tuh education dulu gitu. Tapi misalnya gini, kalau misalnya merasa kamu agak kurang pede sama education level kamu, misalnya kayak mungkin misalnya GPA-nya kurang tinggi gitu, kayak aduh kok nggak pede ya sama GPA-nya gitu. Tapi ternyata kamu udah punya pengalaman bekerja di suatu company yang sangat bonafit, boleh ditukar gitu. Jadi menurutku adalah taruhlah yang paling atas itu yang
paling membuat kamu pede gitu. Jadi yang ibarat tuh ketika di recruiter lihat, oh Ninis pernah kerja di Kemenlu gitu. Jadi kayak wah ini Ninis nih gitu. jadi pokoknya taruhlah yang paling membuat kalian paling pede dulu. Karena ibaratnya kan kalau recruiter kan pasti baca dari atas ke bawah ya. Gitu. Iya, ya. Gue Oke, menjawab. Terus pertanyaan sama tadi selanjutnya. ya fresh grad ya yang tadi. Oh ya, selain CV, menurutku yang perlu disiapkan adalah skills dan ya skills sih kayaknya. Jadi ini mungkin memang persiapan jangka panjang ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih di tahun pertama, tahun kedua gitu, make sure apapun. Mungkin misalnya kalau nggak passion di organization gitu, misalnya kayak gue bukan anak BEM, bukan bisa juga misalnya kayak tadi keputus nggak sih Nis? Ya? Bukan anak BEM tadi. Oh iya, misalnya kalian bukan anak BEM gitu, misalnya kayak bukan anak kepanitiaan gitu nggak apa-apa. Mungkin cari aja ekstrakurikuler lain, misalnya kalian sukanya jualan gitu. Jadi kalian bikin online shop. Itu tuh suatu hal yang legit juga loh gitu. Jadi carilah ekstrakurikuler. Pokoknya menurutku keywordnya ada ekstrakurikuler. Carilah hal-hal yang memang bisa menambah skills kalian, apapun itu, gitu. Volunteering, jualan, jadi remaja masjid, jadi misalnya kayak sekarang nih di masa COVID gini, mungkin kalian menginisiasi suatu gerakan membantu garda depan, ya gitu-gitulah semacam itu. Itu juga nilai plus gitu. Jadi itu sih menurutku yang perlu dipersiapkan. Jadi ketika si CV-nya itu mau dibentuk itu udah keren dari kontennya gitu. Mungkin sebenarnya terjawab karena banyak banget tadi yang tanya itu Kak Via. Gitu ya. Oh iya. Mudah-mudahan menjawab ya. Meliza dari Jakarta Kak Via. Halo Kak, aku mau nanya sesuai dengan pengalaman aku nih. Aku pernah melamar di sebuah perusahaan swasta. Sudah sampai tahap interview user. Dan ternyata tidak ada kelanjutan lagi. Sampai sekarang bingung apa yang buat saya gugur. Kira-kira menurut Kak Via, apa hal yang buat aku sampai tidak di tahap offering? Nah ini banyak banget nih Kak. Jadi kalau misalnya kita ngelamar kerja nih, udah gitu, nggak kabar gitu. Ini bikin penasaran gini. Itu kenapa? Iya, mungkin aku mau menyampaikan permohonan maaf dari seluruh recruiters yang ada di dunia ini. Jujur. Karena memang nih ya, aku jujur banget sih. Jadi emang kadang ada aduh gila gue digantungin nih gitu sama recruiters gitu. Karena gini ya, karena mungkin please put your in our shoes gitu, kayak kita tuh banyak banget gitu, kayak ibaratnya recruiters itu kan bukan kita meminta untuk dimengerti ya, cuma aku mau ngasih dari sisi recruiters gitu. Kita tuh satu recruiters itu bisa take care 15-30 posisi. Bayangin aja ya, 15-30 posisi. 15-30 posisi ini itu ada berpuluh-puluh kandidat gitu. Memang ketika misalnya si company itu sudah punya rekrutmen sistem yang baik, biasanya akan dikasih feedback tuh, karena biasanya udah otomatis. Tapi kalau si company itu memang masih manual, itu susah banget sih. Memang aku jujur aja, atau aku juga mungkin ada banyak teman-temanku yang jadi korban PHP aku ya gitu dari recruiters. Karena gini, karena ya pertama kayak nggak gampang gitu loh untuk bisa catch up sama yang udah gagal. Atau Meliza bisa juga tuh sebenarnya gini. Sebenarnya tuh menurutku itu adalah satu hal yang mungkin masih bisa dilihat sebagai positif ketika kamu nggak didengar sama misalnya kamu nggak dapat feedback dari company, karena mungkin kamu tuh masih dalam waiting list gitu. Jujur aja aku tuh sering banget nge-keep kandidat aku karena aku ngerasa kandidatnya sebenarnya bagus, tapi mungkin untuk posisi itu mungkin misalnya let's say memang ada yang lebih bagus sedikit gitu misalnya, tapi tuh kamu nggak jelek gitu. Biasanya tuh itu yang ngebuat company itu nge-hold rekrut kandidasi kalian gitu. Jadi karena ibaratnya tuh dibuang sayang gitu. Misalnya kayak aduh Meliza ini bagus banget sebenarnya, tapi kayaknya belum cocok sama posisi ini. Nah, biasanya itu sering banget sih
kandidat kan udah di-keep dulu gitu. Dan itu pun sering aku lakukan. Karena aku sering banget misalnya kayak, oh ini muncul sama ini orang bagus jadi aku keep. Nah biasanya tuh aku sering misalnya kayak ada satu posisi yang oh mirip-mirip nih posisinya. Jadi misalnya kayak aku mau cari accounting yang account payable sama satu yang misalnya lebih ke P2P gitu misalnya. Dan itu kan misalnya nggak beda jauh nih requirement-nya. Aku tuh biasanya akan dig in lagi tuh kandidat aku yang udah pernah aku hubungin sebelumnya. Jadi kita nggak akan mulai dari awal. Jadi berarti kayak nih Miss, iya sorry nih Miss gitu. Memang belum ada kabar ya, tapi sekarang kita mau offer kamu lagi. Kamu gimana? Gitu. Jadi sabar aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu emang udah pengen banget cari kerjaan dan butuh kerjaan, ya udah menurutku sih biarin aja. Itu akan jadi uh, uh, akan menjadi company loss gitu. Jadi kayak menurutku itu akan jadi ya emang ibaratnya kalau jadi kandidat nih kayak emang enak, udah dapat kerjaan lagi gitu. Tapi biasanya sih gitu. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Maksudku itu benar deh, menurutku itu adalah satu hal positif kalau misalnya memang belum dapat kabar sama sekali ya, mungkin kamu masih di hold. Oke. Gitu. Positive thinking ya berarti Kak ya. Ini Ya. mungkin pertanyaan terakhir hari ini Kak ya. Semoga Mm-mm. aku nggak skip pertanyaannya. Ya. Jadi Shiva di Bekasi. Jadi Halo dia siapa? Shiva ini lulusan psikologi, tapi pekerjaannya adalah bidang marketing. Oh Tapi dia oke. tapi dia sebenarnya pingin kerja di HR. Oh oke. Kayak Kak Alfie bisa sharing caranya buat aku harus gimana? Kalau boleh tahu siapa tadi namanya? Shiva. Shiva ya. Udah berapa lama kerjanya? Kalau menurutku coba di itu dulu. Coba di Shiva udah berapa lama ya kerjanya bisa dijawab? Mungkin aku bisa. Karena gini, kalau menurutku untuk shifting karir itu memang agak lumayan tricky gitu. Somehow company bisa melihat shifting career itu is a good thing karena kamu pengen belajar hal baru. Kita suka banget sama orang-orang yang suka belajar hal baru gitu. Company itu suka banget sama orang-orang yang seperti itu. Tapi on the other side, shifting career itu kan sebetulnya akan require several things yang harus berarti tuh ada yang harus kita korbankan. Pertama adalah ketika kamu berubah aluran, pertama kamu harus belajar lagi dari awal. Lalu yang kedua, company pun si hiring manajernya pun itu harus mengajarkan kamu lagi gitu. Aside from mungkin cari orang yang memang udah pernah di bidang itu gitu, ya itu tuh akan cukup menjadi suatu hal yang akan jadi pertimbangan si company-nya gitu untuk ngambil orang yang experience-nya berbeda. Biasanya sih kalau temanku yang suka cerita ke aku mau shifting karir, aku sih biasanya akan balik lagi. Pertama, seberapa maukah lo kalau mau ganti karir itu? Kalau memang seberapa mau, jangan please consider lo untuk let go what you have now. Let's say, misalnya masalah gaji. Kalau misalnya mau shifting karir, ya jangan tanggung-tanggung kalau misalkan memang gaji kamu harus misalnya let's say sama, atau mungkin malah di bawahnya, gitu. Karena menurutku, itulah hal yang mungkin harus di let go, gitu, ketika kamu mau pindah, gitu. Jadi, karena ibaratnya itu aku bilang, karena memang ada hal yang ibaratnya harus dibeli lagi nih, gitu, ketika mau shifting karir. Gitu sih menurutku. Jadi mungkin bisa dicek dulu dan seberapa pengen gitu. Karena menurutku kalau kamu pengen banget gitu, menurutku nggak ada yang bisa mengalahkan keinginan besar gitu ya. Ketika memang kamu pengen banget meraih si mimpi itu gitu. Jadi gitu sih menurutku coba diconsider plus minusnya. Ini pertanyaan terakhir hari ini, Kak. Semoga aku nggak ada yang ke-skip ya pertanyaannya, karena banyak banget hari ini. Tapi kalau misalnya Thank you banget. masih penasaran, masih ada pertanyaan, bisa langsung DM Kak Via. Boleh ya, Kak ya? Boleh. Pokoknya aku coba untuk jawab kok, pasti. Oke, sebelum kita Lumayan. tutup acara ini, kita mau i-foto dulu, Kak. Jadi, Oh iya, boleh. teman-teman Oh yang... iya, sama nanti mungkin ini kali ya, Nis. Aku pengen tadi jelasin si giveaway itu. Oh iya, boleh. Atau foto dulu juga boleh. Ya, gue teman-teman yang kameranya belum dihidupin, yuk dihidupin, dikasih waktu 10 detik untuk ya, ini kan ada tiga slide, jadi pose terus aja pokoknya. Karena Ya, yang di capture karena yang beda-beda ya. iya.
Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Halo. Kelihatan semua. Ya, di slide selanjutnya semuanya yang belum buka kamera, dibuka. Bu, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Slide ini malu-malu. Oke, 1, 2. Slide selanjutnya, slide ketiga. Ada 3 slide, Kak. 1, 2, 3. Oke. Silakan Kak Fia tadi mau iya, jadi sebelum menutup hari ini, kebetulan memang aku kan ceritanya examnya baru selesai, jadi mudah-mudahan aku ada waktu untuk bisa membantu teman-teman. Nah ini jadi aku rencananya mau buat giveaway. Aku akan pilih 3 orang yang aku bisa bantu untuk review personally. Jadi nanti sistemnya adalah setelah pengumuman aku akan kasih email aku dan bisa kirim CV-nya ke aku. Nanti aku akan coba untuk kasih komen di CV-nya kira-kira apa aja yang perlu diganti atau perlu diperbaiki atau mungkin bisa ditambahkan gitu. Atau mungkin udah baik juga nanti aku kasih tahu. Jadi caranya adalah pertama make a summary of the session. Itu bisa di-post di Instastory atau di IG feed juga boleh. Jangan lupa tag Rumah Millennials, terus tag aku juga karena aku kan nggak punya akses ke Rumah Millennials, jadi aku bisa aku baca juga, jangan nggak kelewatan. Hashtagnya pakai hashtag career date dan mtalks gitu. Jadi nanti akan ada 3 orang yang menurut nanti aku coba nilai yang summary-nya paling oke, aku akan pilih, aku langsung DM ke kalian, nanti aku akan kasih email. Untuk bikin summary-nya, aku akan coba pilih-pilih by the end of Sunday, misalnya by the end of Minggu. Waktu UK nggak apa-apa ya, jadi mungkin tengah malam waktu Indonesia. Nanti aku akan kasih tahu siapa yang menang. Nanti mungkin Rumah Millennials juga mungkin bisa kasih ininya ya, nama pemenangnya di giveaway ya. Nah, kita kabarin lagi nih. Sip. Terima kasih teman-teman buat hari ini, seru banget banyak hari ini. Jangan lupa teman-teman besok Rumah Millennials juga masih ada acara M-Talks, itu tentang self-acceptance ya. yourself. Ada 2 besok jam 2 siang sama jam 4:30 sore. Jadi buat info selanjutnya teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Rumah Millennials @rumah.millennials _N kalau nggak salah. _L ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sampai hampir 2 jam. Terima kasih sekali. Mohon maaf. Semoga ngedate-nya berfaedah hari ini. Berfaedah sekali. Terima kasih maaf kalau ada salah-salah kata dan maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang ke-skip. Jadi tetap terus ikutin acaranya dari Rumah Millennials ya. Makasih juga, Raffi. Makasih, Aisyah. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya.